Nurli Sadida, dipanggilnya Nuri. Saya saat ini PhD tahun keempat di Radboud University di Mhm. Nijmegen. Saya sendiri kalau di Indonesia itu profesinya sebagai dosen Mhm. di Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Kalau tinggalnya sih sebenarnya di Tangerang ya. Oh, di Tangerang? Aku Heeh. juga anak Tangerang Oh, nih. orang Tangerang. Anak Tangerang juga nih. Ya kalau ya rumah di Tangerang, Mhm. terus, kalau kerja ke Yarsi di Jakarta Iya, gitu ya. Jadi bolak-balik kalau ribet ya, iya, aduh. PP-nya 4 hingga 5 jam gitu Berasa banget sih. kalau kerja di I ini. feel you, Mbak. Iya. Ya, Oke. di sini saya sama keluarga, tapi yang ikut sama saya saat ini di saat saya PhD sekarang ini adalah suami dan satu orang anak saya tapi satu orang anak saya lagi di Indonesia juga sih lagi sekolah. Oh, oke oke Mhm. oke. Berarti di sini udah 4 tahun, boleh Iya, dong tahun berarti keempat. berbagi pengalamannya nih. Mhm mhm. Selama 4 tahun menjadi seorang PhD itu gimana sih rasanya? Karena kan kalau Mhm student ya aku pun pernah menjadi student mhm. di sini, jadi tahulah kira-kira. Tapi kalau PhD itu ada nggak sih yang beda gitu? Oke, jadi nah, kalau pengalaman sebagai PhD itu memang lebih sebagai peneliti ya. Jadi maksudnya gini, sebagai peneliti jadi bedanya antara PhD sama let's say misalnya student S2 Mhm. atau S1 Mhm. gitu ya. Kalau S1, S2 itu kan, ada kurikulum yang jelas, Iya, betul. kuliahnya jelas, Heeh, tiap udah dapat hari mata kuliahnya apa apa, heeh, SKS-nya jadwalnya. dan segala macam. Nah, kalau PhD itu, kebanyakan kita yang nentuin gitu ya, Mhm. kita yang nentuin seberapa cepat kita bisa selesai, riset kita, Iya. seberapa kita bisa berhasil dalam riset kita tuh sedikit banyak tuh, banyak tergantung sama diri kita sendiri gitu. Mhm. Termasuk kita kayak misalnya menentukan jadwal, kita butuh, eee misalnya kita butuh belajar apa, itu sangat tergantung sama diri kita gitu, inisiatif kita dan Ah, sebagainya, kemandirian jadi kita dan PhD itu sebagainya. masih ada kelas juga ya sebenarnya? Sebenarnya ada, tapi kalau saya di Radboud itu kelasnya nggak wajib, Mhm. gitu. Karena di Belanda ini kan PhD itu ada eksternal, ada Iya namanya iya. PhD internal gitu kan. Nah, saya kan PhD eksternal. Agak berbeda dengan PhD internal yang kalau PhD internal tuh dia ada mata kuliah wajibnya, kalau saya eksternal itu nggak ada yang wajib. Jadi misalnya saya kepengen ngambil mata kuliah apa, saya merasa saya butuh kuliah itu, saya akan ambil kuliah Oh, itu, oke gitu. oke. Nah, tapi teman saya di beberapa kampus yang lain itu ada juga yang mereka kuliah PhD-nya itu, tetap harus mengambil mata kuliah, Oh, gitu. Jadi beda oke. kampus bisa beda Beda aturannya beda juga beda ya? program gitu. Betul betul betul. Mhm. Nah, untuk, tadi kan background-nya di psikolog ya. Ya, Nah, berarti ngambil topik penelitiannya ini berhubungan sama, psikolog atau kalau dari ya betul, ya. sosiologi ya? Psikologi sosial sih kalau Iya. misalnya ini. Nah, cuman memang kalau psikologi itu, sebenarnya banyak intersection atau irisan gitu ya Mhm. dengan field studi yang lain. Jadi kalau, yang saya ambil saat ini itu kayak intersection antara, komunikasi politik sama psikologi sosial. Oke Gitu. oke Jadi kalau berarti misalnya komunikasi politik mungkin fokusnya lebih ke kampanye, iya let's say kampanye, politisi iya, gitu ya di media kampanye. sosial. Nah, saya juga lebih fokus ke perilaku pengguna media sosialnya gitu. Menarik nih, Foxian. Jadi buat yang sedang mendengarkan, ikutin kita siaran hari ini karena Mmm. aku punya banyak pertanyaan sebenarnya nih. Wes. Aku udah list nih di catatanku nih udah aku list banyak banget karena topik yang pembukaan karena kan ini merupakan kerjasama antara organisasi Origin dan juga Vera Mhm, yang pertama kali betul. dan dibukanya topik ini gitu untuk meningkatkan literasi Literasi, masyarakat gitu ya kan. Dan aku tuh betul. sebagai seorang yang kemarin ngikutin politik juga, Iya atau iya misalnya iya. sebagai student, apalagi kan anak generasi sekarang kan banyak banget ya yang pakai sosial media Iya gitu. betul. Dan ternyata menarik juga ya yang Mbaknya bilang kalau mungkin ada sedikit faktor dari psikolog ya, psikolog dari si Perilakunya, pengguna heeh. ininya yang merujuk pada akhirnya menjadi polarisasi perpecahan Betul gitu. betul. Nah, sebelum kita masuk ke detailnya, aku juga pengen tanya deh, sebenarnya ada nggak sih tantangan yang Mbak Nuri hadapin sebagai seorang PhD di sini? Tantangan PhD eksternal kali ya? PhD Atau eksternal, kalau saya sebenarnya kalau tantangan itu jadi, sebenarnya kita nggak bisa mengeneralisir antara satu PhD dengan PhD yang heeh, lain pastinya gitu ya. Jadi setiap PhD itu ada tantangannya sendiri-sendiri. Nah, kalau saya sendiri
tantangannya itu lebih ke kalau saya tuh secara personal itu merasa punya time management yang kurang bagus. Oh, oke. Gitu, dan saya tuh agak sulit menentukan prioritas. Jadi misalnya, Mhm. saya tuh gampang tertarik misalnya katakanlah kemarin itu jadi selama, 2 tahun itu saya menjadi koordinator, award di LPDP Mhm. gitu ya. Nah itu terus kemudian saya juga ikut menjadi, pengurus di PPI Belanda, Oh, terus kemudian macam-macam. jadi Jadi kayak ikut banyak ikut aktivitas banyak aktivitas organisasi, gitu. Sementara saya oke. juga punya keluarga, saya juga Betul harus, betul. apa namanya, mengurus keluarga saya juga. Mhm Jadi mhm. tuh, agak, kalau tantangannya kalau saya sendiri tuh sulit Mhm mhm. me-manage prioritas Iya, saya. Tapi mhm, mungkin orang lain tuh beda lagi gitu ya. Jadi betul betul. bisa jadi, tantangannya lebih ke supervisor yang let's say Oh, yang komunikasinya kurang iya, apa, ngejar-ngejar supervisor kurang gitu ya, lancar tiba-tiba gitu ya. tiba-tiba supervisornya hilang, Iya, liburan selama 2 heeh. bulan Iya, gitu. apalagi misalnya pas summer gitu Betul kan. betul betul. Iya. Tapi selama proses, mengerjakan riset ini, Mhm. itu, berapa tahun sih biasanya PhD 4 tahun ya? Atau Kalau depends standarnya ya? sih 4 tahun. 4 tahun. Nah, berarti Secara dalam teori ininya ya, apa maksudnya biasanya dikasih kontraknya tuh 4 tahun untuk bisa oh, menyelesaikan oke. riset PhD. Nah, tapi kalau kondisi di Belanda itu banyak sekali yang lebih dari 4 tahun Iya, biasanya gitu, rata-ratanya rata-rata lebih lebih dari dari 4 4 tahun, tahun, bahkan aku heeh. pernah dengar ada yang sampai 10 tahun ya, Mbak, Ada, bener kan ya? betul. Nah, itu biasanya, selama PhD itu tuh Mhm, mengerjakan satu topik riset aja atau kita tuh mhm. harus publikasi beberapa? Oke. Kalau dibilang satu atau berapa topik, jadi biasanya, topiknya sendiri itu satu. Mhm, Nah, tapi kadang untuk bisa menyelesaikan topik riset itu, misalnya, si PhD A gitu, dia bisa menyelesaikan si topik itu dengan melakukan 3 studi. Nah, mmm, mungkin bagi orang lain harus lebih dari 3 studi gitu. Jadi misalnya jadi antara satu sama PhD yang lain bisa jadi topiknya mirip-mirip gitu ya, tapi beda supervisor terutama, mhm. itu bisa beda beda journey juga gitu. Oh, Atau beda kampus pun bisa beda journey juga. Jadi misalnya ada oke. kampus A yang mensyaratkan, oh si PhD ini harus let's say minimal publikasinya 3 atau berapa, tapi di kampus lain tidak mensyaratkan harus, tidak harus sejumlah Iya, publikasi, tapi yang mhm, penting, kualitasnya bagus mhm gitu. mhm. Kualitas bagus menurut Berarti siapa? Ya menurut si mhm, supervisornya berarti gitu ya. depends sama supervisornya juga ya? Iya, Oh. supervisor sangat berperan Sangat berperan menentukan. ya. Iya, Saya aku juga sering-sering dengar nih beberapa PhD kayak, hampir 40 sampai 50%-nya itu keluhannya ada di supervisor. supervisor, Bener iya. nggak sih, Mbak? Iya, itu memang faktor yang amat sangat besar ya si supervisor ini. Jadi memang keberhasilan seorang PhD dalam Mhm menuntaskan mhm. PhD-nya itu sangat tergantung dengan, kepribadiannya si Oh ya, supervisor, sampai gitu? komunikasinya dengan si supervisor, gaya kerjanya. Mmm, mhm mhm. Mmm, kesibukannya si supervisor, misalnya si supervisor ini megang 10 bimbingan, Heeh heeh. tentu Oh, saja dibandingkan dengan yang supervisor yang megang cuma 3 bimbingan, tentu saja ya juga udah beda beda, gitu betul kan dari betul ininya, betul. itu sangat Tapi, menentukan. sejauh ini supervisornya Mbak Nuri aman ya? Alhamdulillah enak Aman, banget enak supervisor banget aku. ya? Kalau PhD itu berarti nanti ada sidangnya juga, sidang akhir gitu, Kalau di defense? Belanda iya, ada Oh, oke defense-nya, oke. heeh. Jadi kayak kalau, student misalnya S1 gitu kan skripsi, dia defense tapi biasanya nggak banyak penontonnya ya, kalau di Iya, Belanda heeh. itu, kita defense tapi banyak yang bisa menyimak, jadi publik gitu. Heeh heeh, kita mau Heeh, invite siapa aja boleh gitu kan? bisa. Itu Oh, di oke. Belanda, tapi kalau misalnya di negara lain, misalnya di UK gitu, itu juga mirip-mirip defense-nya namanya Viva gitu kan ya, itu Mhm. kayak, audiensnya tuh terbatas. Nanti Oh, beda oke. lagi di Jepang itu juga mirip seperti itu, tapi nggak terlalu formal, ya kayak Heeh. gitu-gitu. Jadi antar negara Oh. itu bisa beda, Oh, oke. metode kelulusannya gitu Mhm ya. mhm mhm. Nah, setelah dari PhD ini, Mhm. Mbaknya mau ngajar di sini atau ngajar balik ke Indonesia Nah, karena rencananya? saya kan memang dapat beasiswa pemerintah yang memang mensyaratkan untuk Iya, kembali oke. gitu ya, dan Mhm memang saya juga, udah ada ikatan juga gitu ya, ikatan mhm. dinas lah gitu ya Iya, sama kampus di Indonesia mhm. gitu. Jadi saya akan kembali untuk Iya. ngajar,
bagus Tapi tuh. memang ke depannya itu kita nggak pernah tahu ya, kadang kita kan PhD itu kita kolaborasi dengan Iya, researcher banyak lain lain. gitu kan, dengan kampus lain, dengan ya banyak pihak itu jadi ke depannya bisa jadi, kalaupun ada kolaborasi-kolaborasi riset yang akan datang ya itu kita, mungkin saja bisa seperti itu gitu, Mhm misalnya mhm. melanjutkan postdoc dan Iya, sebagainya. itu mungkin peluang yang besar juga ya untuk Ya secara ya, jangka ke depan kita kan juga punya misi untuk membangun mhm, negara kita lah ya. Nah, masuk ke sesi 2 nih Mbak Nuri, topik yang, masuk ke dalam topik penelitiannya ya. oke, Mungkin Mbak Nuri bisa, kasih tahu ke kita semua, topik mhm. penelitiannya apa? Atau mungkin judul penelitiannya itu apa? Judulnya dulu Mhm. kali ya? Iya, judulnya. Jadi judulnya itu kalau di Inggrisnya itu Enhancing Digital Resilience, to Overcome, Effective Polarization. Dalam artian, itu juga sudah menggambarkan objektif dari si riset ini ya gitu. Jadi meningkatkan, literasi media sosial atau ketahanan digital gitu, agar bisa mengatasi polarisasi afektif namanya, Oke, gitu. mungkin bisa, dijelaskan lebih detail nggak, Mbak? Mhm, Ketahanan digital ini yang dimaksud seperti apa? iya. Jadi, jadi memang targetnya itu adalah ingin meningkatkan literasi media sosial Mhm masyarakat, yang, secara khusus, dia bukan hanya bisa menggunakan media sosial gitu ya, tapi dia juga bisa mengatasi dampak negatif dari media sosial, mhm termasuk salah satunya itu bahwa si media sosial ini bisa membuat kita terpolarisasi melalui informasi-informasi hoaksnya gitu mhm ya, melalui interaksi dengan, sumber-sumber yang menyebarkan hoaks atau misalnya buzzer dan sebagainya mhm gitu. mhm. Jadi, mmm, riset saya itu adalah ingin meningkatkan literasi media sosial agar si, user dari media sosial ini bisa aware gitu ya, bisa aware dengan dampak-dampak negatif itu dan bisa memitigasi. Memitigasi itu mengatasi lah Iya, ya gitu, mengatasi. mengatasi dampak negatif itu. Betul betul. Nah, tadi sempat nyebut soal buzzer nih. Nah, oke. Aku tahu buzzer tuh sejak, kampanye kemarin yang Iya, pemilu terakhir karena, heeh, kalau di komentar kan kita baca, "Lu pasti buzzer si ini nih, lu heeh. buzzer nomor 2 nih, lu Iya buzzer iya nomor iya, 3 gitu kan. iya. Nah, berarti kan buzzer ini, terikat dengan, sama politik ya. Apakah maksudnya, topik penelitian ini hanya mengarah untuk politik aja? Oh iya iya. Konteksnya memang, si polarisasi ini karena sering terjadinya itu menjelang pemilu ya, terutama menjelang pemilu. Terutama juga kenapa juga dikaitkan dengan media sosial, karena ketika menjelang pemilu itu kan, banyak pengguna media sosial itu terpapar dengan informasi-informasi politik atau bahkan dia mencari informasi politik Mmm, di media sosial untuk tahu, "Oh saya mau pilih siapa ya?" Gitu. Misalnya, "Saya mhm mau nyoblos siapa ya?" Gitu. mhm mhm Nah, mhm. ketika dia menggunakan media sosial itu kan banyak sumber-sumber informasi yang nggak cuman orang beneran ya, dalam artian, Iya, memang ya kita eee nggak tahu sih yang di belakang layarnya iya gimana, gitu, entah maksudnya dia yang kadang-kadang dibayar. okelah kita bisa mengakses media-media yang Iya reliable gitu kan, misalnya dari, kantor berita yang memang jelas gitu, iya, dia menginformasikan, kalau media-media yang jelas dan reliable itu kan menginformasikan, oh si kandidat A programnya begini begini begini, si kandidat B begini 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 gitu ya. Jadi, jadi langsung mmm pada sumber intinya ya, betul, kalau itu kan misal informasinya jelas. betul, Tapi kan sebenarnya di media sosial itu nggak cuman media-media kredibel doang mmm, gitu, tapi ada juga misalnya tadi salah satunya buzzer. Apa sih yang disebut dengan buzzer itu? Buzzer itu tuh kalau sekarang tuh memang konotasinya negatif ya, mhm mhm. buzzer. Sebenarnya sejarahnya buzzer itu sebenarnya marketer gitu. Iya, Nah, tapi kemudian dengan fenomena si politik ini, mhm buzzer itu jadi dikaitkan dengan, ya itu, jadi, mmm khusus khusus memarketingkan si kandidat ABC ini, mhm mhm gitu. Nah, masalahnya si buzzer ini tidak menggunakan cara-cara marketing yang seringkali tidak menggunakan cara-cara marketing yang etis, mhm. gitu. Kadang-kadang juga dia menggunakan cara-cara marketing yang tidak etis ya, seperti misalnya menyebarkan misinformasi, gitu. Kadang-kadang dia juga menggunakan, bahasa-bahasa gitu ya di kontennya itu yang sifatnya provokatif. Gitu. Mmm, mhm Jadi mhm. misalnya dia adalah buzzer kandidat A, dia akan banyak menjelek-jelekan misalnya Iya, kandidat B, kandidat B.
dan dia lebih banyak meninggi-ninggikan Iya, istilahnya gitu ya, heeh ke heeh. kandidat A yang dia dia bela gitu. Mhm mhm mhm. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian ketika si pengguna media sosial itu tidak aware bahwa, oh ini buzzer, bahwa memang misinya Mhm. itu memang untuk Begitu begitu, tugasnya, gitu. betul. Kalau misalnya tidak aware seperti itu, tidak aware dengan misi informasi, nah itu mereka jadi terpengaruh Iya, dengan informasi-informasi itu, kemudian dia juga berinteraksi dengan orang-orang yang, apa ya istilahnya, orang-orang yang seideologi atau mhm sepemikiran. "Oh ini kita sama-sama kandidat A," gitu ya. mhm Ya maksudnya sama-sama mendukung kandidat A. Nah terus dari interaksi-interaksi itu, dari mhm. informasi-informasi yang banyak itu kemudian, dia semakin cinta atau semakin menjunjung tinggi si Iya, kandidat A dan semakin memusuhi si kandidat yang lain. betul betul. Itulah yang disebut dengan polarisasi akibat dari menggunakan si media sosial Mhm. itu. Tapi, aku penasaran deh, jadi kita tuh sebenarnya menyalahkan buzzer nggak? Misalnya buzzer tuh salah nggak sih sebenarnya? Atau misalnya Ya, memang secara fungsinya ya dia begitu gitu. Jadi jadi memang depends on us lagi gitu, kita sebagai mhm. user. Ya jadi memang itu tadi yang aku bilang ya, memang Mmm, awalnya buzzer itu kan sebenarnya marketer, mmm, gitu. Nah cuman karena dia akhirnya yang dia marketingin itu adalah, tokoh politik gitu kan. iya, Jadi kayak beda kita misalnya jualan sabun gitu ya. Kalau mhm, sabun kan kalau kita nggak sabun usah jelas. terlalu apa ya, Yang maksudnya nggak terlalu sampai black campaign gitu iya, misalnya, nggak heeh harus sampai heeh, seperti itu. Tapi dalam artian si buzzer ini karena tidak ada rules-nya ya, tidak mhm, ada regulasinya. Sebenarnya si buzzer itu harus sampai mana sih, iya, eee, marketinginnya gitu mhm kan. Artinya dia bebas mau mau menggunakan cara mhm apapun dan pada akhirnya berkembang praktik-praktik yang tidak etis itu gitu. Misalnya mhm itu menyebarkan misinformasi dan memprovokasi dan mhm sebagainya gitu. Jadi, kalau mhm dibilang itu salahnya buzzer, ya partly iya gitu. mhm Ada bagiannya, nggak harusnya begitu. Si buzzer itu, mempraktikkan marketingnya itu mhm tidak harusnya tidak seperti itu. Tapi juga ada peran dari si pengguna media sosial ini juga harusnya dia juga apa ya, meningkatkan literasinya itu tadi, iya, gitu. betul betul, Supaya dia tidak mudah terjebak gitu ya mhm dengan, konten-konten mhm, negatif betul betul. seperti Nah, aku juga penasaran deh, ini kan ngomongin tentang buzzer, gimana cara kita, bedainnya antara sama personal opinion orang gitu. Apalagi kan misalnya mmm, orang kan kalau apalagi ke politik kita memang suka sama satu orang gitu iya, misalnya, heeh heeh, kita ngikutin jadi otomatis kan secara nggak langsung jadi bias nih, iya, gitu. oke oke. Apalagi kalau misalnya kehadiran kandidat yang kita sebelumnya nggak tahu track record-nya gimana. Iya iya, Nah, heeh, itu gimana sih cara kita bedain gitu loh, mhm, atau misalnya cara kita menanggapi terhadap orang personal-personal opinion ini? Apalagi kan kalau mhm, media sosial kan kita ngikutin influencer lah, mhm, terus, orang-orang terkenal gitu. Jadi mhm, kita, eee, apa ya, mengesampingkan membaca sumber yang kredibel, kayak misalnya dari mhm, aku nggak tahu yang kredibel misalnya dari entah dari Kompas atau mhm misalnya dari mhm, berita-berita langsung gitu kan. mhm mhm, Tapi justru kita malah mengikuti si influencer-influencer ini gitu, mhm yang which mhm, is masuk bukan buzzer ya, tapi lebih ke mhm. personal opinion mereka gitu. Mhm. Nah itu dia, jadi sebenarnya yang penting itu selain bisa membedakan, jadi memang gini, ada beberapa ciri-ciri, misalnya kalau kalau buzzer itu umumnya sih pakai anonim ya, Mhm gitu, mhm. pakai anonim. Nah tapi memang, ada juga buzzer-buzzer yang memang dia influencer, tapi maksudnya sorry sorry, dia influencer, Diserbu entar itu sama dia netizen. influencer tapi lebih ke partisan gitu loh, maksudnya Mhm, dia tuh lebih ke partisan tuh apa ya, simpatisan lah gitu iya, ya, mhm simpatisan dan memang kandidat-kandidat itu wajar aja gitu, maksudnya mau menggunakan jasa atau bekerja sama dengan si influencer iya. ini untuk, "Ayo, bantu promosiin posisi Ah, saya," gitu ya, di masyarakat heeh gitu. Dan si influencer ini juga, artinya dia sebenarnya bebas bebas aja iya, sih untuk beropini lah ya. beropini dan berkreasi segala dan artinya yang kita hindari itu sebenarnya bukan bukan, persuasi politiknya. Mhm, Tapi kita sendiri tuh harus bisa memahami gitu ya, ketika misalnya kita melihat maksudnya persuasi politik, mau itu dari media kek, karena kadang-kadang media itu let's say mau Tempo atau Kompas atau bisa Tirto bias juga atau ya. Kumparan segala macam,
mereka masing-masing juga punya agendanya sendiri-sendiri gitu. Oke, I Hanya see. saja mungkin antara media yang kredibel ini Mhm, sampai ke buzzer itu ibaratnya tuh biasnya ada yang gede banget, iya, ada yang masih masih apa, subtle gitu ya, masih mhm, halus gitu ya. betul betul. Nah itu, kita yang juga harus lebih aware dengan, informasi-informasi itu apakah misalnya memang benar yang dinyatakan seperti itu Mhm atau enggak. Nah mhm kadang-kadang kita itu udah misalnya udah senang nih sama si influencer tertentu, kita maunya dengerin dari dia aja, mhm nggak mhm mau membandingkan informasi dari dia dengan informasi dari influencer yang lain yang misalnya membela kandidat yang berbeda. mhm. Jadi sebenarnya yang, ingin saya tekankan di program atau di riset saya ini adalah si Faktor pengguna media sosial internalnya ini ya. heeh, mau juga dia mengonsumsi informasi yang balance. Mhm. Jadi jangan hanya terfokus pada satu sumber informasi saja. Oke, Karena mungkin agak sedikit lanjutin dikit iya, nih, karena ketika misalnya kita lebih seneng nih sama si kandidat A gitu ya, mhm terus kita maunya cari informasi dari mhm, orang-orang yang juga suka sama si kandidat A. betul. Nanti kita tuh bisa berada dalam istilahnya filter bubble. Nah, ini kita mulai masuk istilah yang lebih Mhm teknikal nih, yang lebih mhm. teoritis gitu ya. Filter bubble. Filter bubble, mungkin pernah dengar istilah filter Aku bubble? apa ya itu filter bubble? Aku taunya bubble chat. Bubble chat, oke. Aku taunya Jadi bubble tea. bubble tea. Oke, jadi filter bubble sesuai namanya, itu adalah gelembung, apa ya filter ya? Filter filter. Gelembung filter Iya, gitu. filter. Jadi, eee bahasannya kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya kita suka nih sama si kandidat A, Mmm, terus kita cari gitu ya, siapa lagi nih, pengguna-pengguna lain atau media-media yang memang afiliasinya atau membelanya dia. ke si kandidat A. Nah, ketika kita engage dengan, pengguna-pengguna lain dan informasi-informasi yang seputar kandidat A, misalnya nge-likes, Mmm, nge-share, iya, dan sebagainya, si media sosial itu membaca perilaku kita, "Oh, si pengguna ini senangnya sama si kandidat A." mmm. Si algoritmanya kemudian mengarahkan kita agar kita berada dalam si filter bubble ini. Filter bubble ini artinya Oh, aku tahu. kita berada dalam si bubble yang, jadi kita kayak difiltrasi gitu loh sama Iya di luar kandidat A. Jadi kandidat-kandidat B, iya informasi tentang kandidat B itu kayak nggak bisa masuk, iya, karena kita sudah kayak terperangkap masuk gitu ya dalam di filter filter bubble. bubble yang menyukai si kandidat Betul. A. Aku gini, mungkin gampangnya ya buat, aku terjemahkan ya buat yang nggak paham. Ibaratnya tuh kayak kita kalau misalnya nih like di Instagram search itu Iya. kan kita nge-like-nya yang kucing kucing kucing, Iya, nanti terus-terusan munculnya kucing terus. munculnya Nah, itu kucing. artinya kita sudah masuk ke filter bubble yang Mbak Nuri Betul, maksud, itu iya. loh, gitu. Itu dari sistem, Si apa ya, si algoritma. algoritma dari si Iya layanan sosial medianya ini ya, iya, aplikasinya, heeh. gitu. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya, sebenarnya ini Mhm, salahnya siapa nih? Salahnya buzzer kah? Atau iya, salahnya ini termasuk salah satu salahnya itu ada si termasuk salahnya si algoritma, algoritma ini, gitu. si yang punya aplikasi Iya yang iniin. iya. Betul betul. Aku ada pertanyaan nih dari Voxian sebenarnya. Iya, Ada Wih. gimana? 2 pertanyaan. Gimana tuh? Yang pertama, gimana menyikapi, pseudo science? Apa itu pseudo? Pseudoscience Pseudo itu, science, oke. ya. Iya. Ya kayak zodiak gitu loh. Oh. Itu mau Heeh. langsung dibacain yang kedua atau ini, mau dijelasin itu Saya dulu? sebenarnya sambil mikir yang pertanyaan pertama itu jawabnya gimana. Iya ya, Yang kedua gimana yang kedua? saya Lebih susah Yang atau lebih mudah pertanyaannya? yang kedua, Mmm, gimana dengan algoritma medsos yang bisa menyebabkan echo chamber? mhm mhm. oh, Bagaimana Mhm. pertanyaannya, bagaimana? mungkin sebelum itu dijelaskan dulu echo chamber itu apa? Sebenarnya echo chamber itu konsepnya mirip sama filter bubble. Mhm, Bedanya gini, kalau filter bubble itu kan kita kayak misalnya itu tadi yang nge-likes iya, konten kucing, terus tiba-tiba banyak konten kucing dari mhm, algoritmanya si media sosial itu menghadirkan konten-konten yang kita likes iya, gitu. Nah, kalau si echo chamber ini kita itu memilih untuk bisa berada dalam apa ya, community let's say gitu, yang isinya tuh orang-orang yang sama kayak kita. Jadi misalnya, oh, saya suka kandidat A gitu, terus saya cari-cari, mana ya misalnya grup atau forum yang isinya mmm, itu pendukung kandidat A semua, saya mau masuk ke situ. Nah, ketika sudah di dalam situ, itu kita interaksinya sama orang-orang yang punya similar views dengan iya kita, makin makin tajam tuh, apa namanya, makin tajam kesukaan kita sama si kandidat iya A dan makin nggak suka kita sama kandidat yang iya, lain. kayak Itu berasa polarisasinya tuh makin divalidasi gitu ya? nah, betul sekali. Oh, berarti pantas ya kalau udah kayak semua kayak, apa, pemilihan pemilu gitu ya, Heeh kalau udah heeh. satu
milih ini, sebelumnya Iya, nge-like iya. ini, kita satu suka Heeh. apa, penjelasannya dia Terus-terusan. terus-terusan, akhirnya kayak yang Iya. satunya jelek banget nggak kelihatan Iya, gitu. Iya, iya, betul. betul, 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 Itu betul. udah bucin tuh. Iya. Iya, udah bucin banget. Udah bucin begitu. Tapi aku jadi pernah ini deh, menurut tanggapan Mbaknya nih, Mhm, sebenarnya etis nggak sih kalau misalnya dalam misalnya kampanye politik kayak gini, ini off topic sih ya, tapi mhm, penasaran ya, kampanye politik ini menggunakan sosial media. Karena maksudnya kan mmm, kita kan semua udah tahu lah ya, mhm, algoritma sosial media seperti itu gitu. mmm. Ini Gimana? pertanyaan etis atau enggak ya? Iya, etis atau enggak sih sebenarnya, Oke. kampanye politik tapi menggunakan sosial media? Kalau menggunakan medium media sosial itu sama sekali oke, Mhm, maksudnya it's fine, dan itu sudah dari istilahnya politisi sedunia itu juga sudah mmm, tahu nih betapa si media sosial ini bisa, atau mampu mendongkrak popularitasnya si mmm, kandidat ini. Karena dan ini memang jadi medium yang sangat efektif gitu ya, mmm, buat si politisi. Karena kan dulu sebelum ada media sosial ya dia apa sih, kampanye kampanye ya TV iya, radio, atau apa gitu mhm, ya. Ketika ada media sosial itu jangkauannya jadi sangat luas. Jadi ya why not gitu iya, menggunakan media sosial. Nah, cuman masalahnya adalah ya itu tadi ketika, kemudian somehow praktik-praktik yang tidak etisnya itu mhm, tuh berkembang. Jadi maksudnya gini, orang yang literate gitu ya media sosialnya itu bukannya anti dia sama mhm, media sosial, karena semua hal di dunia ini kan pasti bisa ada 2 sisi ya. Pisau itu iya, dia positifnya bisa bantu kita masak gitu, tapi mmm, kalau kita nggak hati-hati itu kita bisa terluka dengan iya, pisau. Sama seperti media sosial. Jadi sebenarnya jangan kita kemudian menghindari tidak menggunakan media sosial hanya karena toh dia kan ada algoritma segala macam. Itu kita bisa akalin dengan kita meningkatkan literasi media sosial kita. Itu mmm, yang mhm, pada mhm, akhirnya adalah konsep dari betul, riset saya, gitu. oke. Mungkin, kita akan sedikit masuk lagi ke dalam, apa ya, faktor internal yaitu diri kita, peningkatan literasi, masing-masing pribadi. Mhm, Tapi aku penasaran gimana sih tanggapannya Mbaknya nih tentang, pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat Indonesia dari mhm, berbagai generasi ya, di Indonesia saat ini? mmm, dari berbagai generasi ya? Mhm. Oke, Nggak tahu kalau ya, mungkin ada perbedaan gitu. iya. Nggak, kalau sebenarnya dari berbagai generasi, sebenarnya, media sosial itu sendiri kan baru masuk ke Indonesia mungkin berapa ya, mungkin 20 Du tahun terakhir mungkin iya, ya atau kayak gimana dua sih? ribuan awal banget ya, Heeh, kayak 2000-an akhir malah. iya. Artinya tuh kalau saya bisa dibilang itu generasi milenial ya, apa sih saya tuh. Nah, jadi saya itu adalah generasi yang baru pertama kali, misalnya internet masuk nih ke Indonesia, itu adalah saya generasi yang pertama kali mengenal Mmm, internet. mhm. Jadi boro-boro ada pendidikan Mmm, internet, lah kan baru masuk iya, barangnya juga gitu. mhm, Jadi memang, kemudian di perjalanan ketika kemudian kita jadi tahu, oh ada dampak begini dan begitu dari si media sosial, gitu ya. Jadi mulai kepikiran bahwa, oh ya kita perlu mengadakan iya, edukasi lah gitu. Edukasi internet, edukasi literasi media sosial dan sebagainya. Nah, kalau sekarang sih di Indonesia itu alhamdulillah sih sudah banyak inisiatif ya, seperti NGO kah, dari pemerintah sendiri juga, dari kayak Kominfo gitu juga iya, sudah banyak program-program, dan, bahkan di sekolah-sekolah menengah itu sudah mulai ada masuk ke kurikulum-kurikulum mhm, di sekolah itu tentang pendidikan, digital gitu. Jadi bagaimana, menjaga security ketika mhm. kita menggunakan, media sosial gitu ya, terus etisnya bagaimana dan sebagainya. Jadi sudah mulai marak gitu, sudah mulai marak gitu. Apa ya, faktor apa sih yang membuat kita tuh jadi minim literasi tuh apa gitu? Kalau ditarik ke belakang lagi ya. Mhm, mhm, Kalau misalnya faktor sosial media kan itu dampak dari luar, tapi misalnya mhm, ada nggak sih dampak dari diri kita sendiri, misalnya mhm, dari, lingkungan kita bukan lingkungan, misalnya keluarga atau dari psikolognya mhm. kita sendiri gitu, ada nggak sih faktor itu? Ini wah kalau ditarik jadi luas banget nih. Oke. Pertama, mungkin sudah pernah dengar ya kalau kita tuh minat membacanya tuh rendah di Eee, Indonesia, iya ya nggak pernah sih? dengar, pernah ada masuk berita soalnya. Kayak Pernah misalnya tuh dengar. misalnya dibandingkan dengan 86 negara kita adalah ranking 2 tapi terbawah, gitu, Oh, misalnya gitu. jangan berbangga hanya karena ranking 2 ya. Rendah dalam kultur Iya, membacanya, itu yang pertama, misalnya gitu. Terus yang kedua dari kultur pendidikan kita nih, misalnya kalau di sekolah-sekolah di Indonesia itu, menurut saya ya kultur kita untuk mengkritisi sesuatu itu masih rendah. mmm, Jadi misalnya, siswa kalau misalnya bertanya masih takut gitu ya ke guru. mhm,
Atau misalnya siswa bertanya yang lain ngebully gitu, "Wah lu so pinter ya," apa Mhm. gitu. Beda kalau misalnya pas kita udah ngerasain kuliah di Belanda gitu ya, terus ngelihat, oh mahasiswa-mahasiswa di Belanda tuh mereka tuh sangat terbuka, sangat direct, sangat berani gitu mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Jadi ada kultur itu juga yang bisa mempengaruhi akhirnya kita itu takut untuk, apa ya, takut untuk maju gitu, maksudnya takut untuk Iya bisa iya literate iya iya, terhadap segala heeh. sesuatu. Kita juga jadi, mmm, apa, dan sekarang setelah ada internet, ada faktor media sosial segala macam, Mhm. ada faktor sekarang ada ChatGPT segala Iya. macam, kita mudah mendapatkan informasi secara instan, itu makin menajamkan kemalasan kita dalam mengeksplor informasi lebih jauh dan lebih dalam, Setuju lagi, apalagi gitu, ChatGPT sih, aku berasanya gitu. ChatGPT dengan adanya ChatGPT tuh aku juga kan sempat sekolah ya dan menggunakan ChatGPT. Mmm, Ada momen-momen di mana aku tuh depends on ChatGPT banget ChatGPT, gitu. iya. Dan lama-lama kok aku menyadari kok aku jadi semakin bego gitu. Bukannya nyindir aku kan, Van? Aku juga aku juga masalahnya pakai Iya, ChatGPT iya. dan kadang ChatGPT itu juga kan salah gitu, Kadang misinformasi iya. gitu. Aku jadi juga penasaran nih, di risetnya Mbaknya nih, ada nggak Mhm. sih, apa ya, kayak semacam program atau cara untuk meningkatkan literasi kita? Nah itu dah yang memang sedang saya mau Mhm cobakan gitu ya. mhm Jadi saya sedang merancang modulnya gitu kan. mhm Merancang modulnya intinya ini modul yang menargetkan beberapa hal. mhm Jadi termasuk tadi misalnya mau mengeksplor informasi-informasi yang di luar dari kesukaan kita. mhm Modul-modul yang mengajarkan bahwa kita itu ada kecenderungan sebagai individu ketika kita main media sosial itu kita mhm. kayak ada kecenderungan maunya nempel atau engage sama, orang-orang yang atau, sumber-sumber yang itu mendukung views kita. Itu ada Iya istilahnya namanya confirmation bias. Nggak tahu iya pernah dengar apa enggak confirmation iya. bias. Jadi confirmation bias itu, mmm, misalnya kita baca sebuah informasi A sama B, si A nih yang meng-encourage, pemikiran saya. Mhm. Oh saya pilih yang A lah, Iya, karena karena kita kan dia merasa karena saya di-encourage iya, sama si, di-encourage. konten A dan saya akan meninggalkan konten B. Kayak cewek lah gitu, misalnya lagi curhat divalidasi gitu. Nah, iya betul. Itu emang udah tendensi natural gitu. Jadi, hal-hal seperti itu yang pengen saya coba tekankan gitu ya di modul-modul literasi media sosial saya bahwa, "Oh kamu tuh punya kecenderungan seperti itu loh," gitu, dan kamu harus bisa lawan si kecenderungan itu. Mhm Misalnya, coba kita lihat konten B, sebenarnya konten B itu kan nggak jelek-jelek banget ya, itu bisa memperkaya wacana kita, wawasan kita. Bisa, kita jadi, bisa berempati sama, mhm. perspektif lain dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, hal-hal itu sih yang pengen dicoba diajarkan melalui modul-modul, literasi media sosial yang sedang saya rancang ini. Mhm. Ini Aku ada pertanyaan oh lagi iya dari Voxian, sorry. iya Tadi sebenarnya belum dijawab loh yang iya, pertanyaan tadi. susah ya Mbak, susah tuh pertanyaannya. Enggak, jadi ini mungkin balik lagi ke masalah Heeh, heeh. buku tadi, baca Mhm orang Indonesia mhm itu. Ini Oke. dengan apa, seberapa Mbak Nuri me-encourage untuk membaca buku? Orang, maksudnya ya in iya general gitu. iya Ini dalam artian bukan hanya jadi gini, bukan meng-encourage membaca saja gitu, tapi Mhm membaca buku. mhm Buku menurut saya itu penting ya, maksudnya gini, buku itu biasanya, informasinya tuh penuh, maksudnya kompleks, lengkap, komprehensif. Nah, kenapa orang itu sekarang, kayak mudah terpengaruh sama informasi-informasi negatif, karena biasa pertama gini, kita mengakses media sosial, informasi itu kan bisa pendek-pendek ya, misalnya iya reels cuman 1 menit, iya, betul, terus, konten-konten apa misalnya di story misalnya cuman berapa iya detik gitu iya, segala macam, itu informasi-informasi yang cuman pendek dan informasi yang sifatnya tuh permukaan. mmm, Jadi sama sekali nggak, kadang itu kita melihat isu ya, mmm, melihat isu A gitu. Kita sudah puas dengan hanya mengetahui dari reels yang cuma 1 menit atau 2 menit gitu. Atau misalnya misalnya di kolom komentar, kan menurut sumber yang pernah saya baca iya, gitu. jadi ada Kita opini percaya ya, dengan itu. Nah, kalau kita baca buku, itu kan informasinya lebih komprehensif, ya. Jadi mhm benar-benar memperkaya wawasan kita gitu. Kadang apa yang kita lihat
di media sosial itu belum tentu itulah yang kejadian sebenarnya gitu kan. Mhm. Jadi menurut saya penting sih bisa punya informasi yang lebih dalam atas segala sesuatu ya, atas sebuah isu dan segala macam. Jadi kita tuh nggak terjebak atau, lebih cepat puas dengan informasi yang cuma sekilas-sekilas doang, sependek-pendek, Iya iya sepotong-sepotong gitu. Tapi iya. emang gitu, aku juga gitu sih. Jujur aku kayak aku juga pernah bilang sama Fanny, aku kalau tentang sejarah, semua tentang general kayak Heeh sejarah heeh atau tentang cerita, tentang kejadian gitu, heeh. aku tuh nggak tahu kenapa kurang suka kalau baca. Soalnya buat aku ya, too Mhm. many information, kayak aku tuh pengen kayak just to the point, kayak tek 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 gitu Jadi loh. Jadi lebih kayak suka dari diceritakan udah dari ceritakan, orang jadi kayak Mhm kedua. nah kalau diceritain mhm kan orang udah baca komplitnya, mhm terus kayak masuk ke aku cuma poinnya gitu loh. mhm Jadi mhm. nggak tahu ya, mungkin itu it's not good, tapi Ya Iya mungkin tanggapan Mbaknya gimana? iya. Memang kita secara natural memang banyak dari kita yang seperti itu ya, karena kita mungkin kesibukan kita udah banyak segala Mhm. macam. Terkadang untuk memahami sebuah isu itu, untuk bisa baca sebanyak mungkin apa segala macam kan kita juga nggak punya banyak waktunya Mhm. gitu. Nah, cuman ya mungkin nggak tahu pernah baca nggak akhir-akhir ini ada istilah brain rot. Iya, brain Brain rot. rot itu karena kita terbiasa mengkonsumsi konten-konten receh Iya gitu yang iya kayak cuman gitu-gitu iya doang gitu ya. iya Mungkin memuaskan secara, "Oh ya udah gue udah tahu kok iya. kalau" informasi sepotong itu kayak sudah secara instan memuaskan Mhm. keingintahuan kita, kita nggak perlulah tahu mendalam gitu. Tapi pada akhirnya sih sebenarnya itu cuman sekilas memberikan, pleasure secara instan, tapi kan pada akhirnya kita jadi ada hal-hal negatif Mhm. setelahnya yang lebih ya itu tadi ya, kita Iya jadi mudah sukanya yang instan-instan iya, aja, instan terus instan brain instan rot aja. gitu. Mhm. Tapi kalau yang instan-instan juga belum tentu baik ya, karena kan Mmm, ya jadi brain rot, terus apalagi kalau misalnya dalam kasusnya Nafis misalnya dari orang lain kan bisa aja orang itu bias gitu misalnya, nah iya. atau misalnya ya kan, Betul. bisa iya jadi sih, gitu. iya Jadi betul. kamu menerimanya hasil yang sudah bias gitu loh. Nah, tapi aku juga penasaran nih, ini intermezzo dikit ya pertanyaannya. Ada nggak sih ciri-ciri perbedaan antara pengguna X, Instagram, dan TikTok sebenarnya? Dalam Pengguna maksudnya kemampuan literasi mereka gitu ya? kalau secara teori sih sebenarnya Mhm nggak jauh beda karena secara naturalnya ya sifat dari medsos itu kan, Twitter, X, Instagram, TikTok itu, Facebook segala mhm macam itu kan sebenarnya mirip-mirip aja. Jadi menampilkan informasi-informasi yang sekilas-kilas, yang apa ya, secara visual itu membuat kita yang, "Wow!" gitu. mhm Maksudnya mhm. kita tuh gampang suka sama konten yang ada di media sosial karena apa ya, maksudnya karena menarik aja Iya, gitu, secara menarik. visual tuh menarik Daripada buku, perhatian. baca tulisan doang, Mhm terus kan mhm. mata jadi sakit lama-lama Mhm gitu. mhm. Benar sih, benar. Nah, tapi selain daripada kita membaca buku, ada nggak faktor lain yang misalnya menurut Mbaknya tuh perlu ditingkatkan gitu, selain dari diri kita? Misalnya entah dari pemerintah dalam misalnya berkampanye politik atau dari segi Mmm, mungkin si media sosialnya, si penyelenggara medsosnya ini gitu? mhm mhm. Kalau dari sisi kita itu tadi ya, Iya, kita juga berusaha mencerdaskan diri lah ya mhm gitu. Kalau dari segi pemerintah menurut saya, inisiatif-inisiatif yang sudah ada itu sebenarnya sudah bagus kayak, apa ya, melakukan, eee, program-program pencerdasan literasi juga, mhm apa, media sosial juga. Tapi menurut saya juga yang perlu itu adalah adanya regulasi yang penting ya, regulasi regulasi misalnya untuk hal-hal ya misalnya, cara promosinya buzzer itu mhm, sebenarnya bisa nggak sih tadi, di-regulate gitu iya, ya. Terus, mungkin diterapkan sensor yang lebih, apa gitu misalnya iya, untuk kalau misalnya di konten-konten Instagram kan negatif. ya kan di Reels tuh ada biasanya kan Reels IG, si apa sih namanya, si Reels ya, karena itu biasanya ada ketabrakan atau itu kan yang Mhm, di apa, di-blur gitu kan iya namanya. iya Oh iya. sih. Ya mungkin semacam kayak gitu kali ya. Iya, Jadi itu untuk dari memfilter medsosnya kan udah ada heeh, yang kayak fitur-fitur iya seperti itu, fitur-fitur gitu. gitu. Iya betul. Nah terus, aku juga mau nanya soal membaca dan memahami. Mmm, Misalnya kita baca satu buku,
yang terus buku B ini, berbeda isinya, misalnya kontra gitu ya, kontra pendapatnya dari si buku A. Nah, gimana cara kita supaya menjadi di titik netral dan berusaha untuk, eee, keluar dari apa ya, barrier kita yang which is di buku A ini, supaya kita juga memahami konteks B, jadi nggak bias ke A gitu? Kalau dari cara bacanya sebenarnya agak agak sulit. Maksudnya gini, membaca itu kan kita membaca karena ingin memahami ya. Mhm, Kalau membaca cuman pengen baca kayaknya, nggak banyak orang yang maksudnya membaca pasti ingin memahami. mhm, Cuma masalahnya kan kadang-kadang, bagaimana cara si produsen itu menyajikan informasi di buku, mhm, penulis gitu mhm, ya, apakah menarik atau tidak, apakah bahasa yang digunakan itu mudah atau tidak sama kita, itu kan kemudian menentukan apakah kita lebih mudah memahami informasi itu atau enggak. mhm, mhm, Nah, kalau supaya kita nggak terpaku sama apa yang dikatakan sama si buku itu, ya berarti kita mau membandingkan si buku A ini dengan buku B yang let's say punya, sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi kita mhm, jangan yang anti bahwa, "Oh kalau kata buku A begini, mmm, saya yakinnya ya itu begini," doang. gitu. Jadi harus mau atau menantang pemahaman kita sendiri dengan, ya mengujilah kemampuan kita sendiri, bener nggak sih apa pemahaman saya itu menurut si sumber yang berbeda itu sama juga nggak sih atau gimana gitu. Jadi ada rasa penasaran lah gitu ya, ada rasa curiosity untuk tahu bagaimana berbagai sumber itu melihat sebuah isu gitu. Berarti penting banget ya supaya kita tuh menanamkan rasa Mhm curiosity. mhm. Jadi jangan kalau misalnya ada banyak nanya malah justru disalahin ya, "Apa sih Mhm dikit-dikit mhm. nanya?" Gitu kan. Mhm mhm, betul. Jadi ya kalau anaknya misalnya banyak nanya, wah justru bagus ya itu, Betul. justru bagus itu, karena dia Cuma kadang pengen kita yang tahu. ditanya nggak sabaran aja, karena Iya yang ya, nanya tuh banyak gitu, iya cerewet ya, gitu. "Udah jangan banyak nanya-nanya," biasanya gitu kan iya, kadang-kadang guru atau misalnya mhm, orang tua, saya sebagai orang tua berefleksi ketika misalnya anak tuh banyak nanya heeh, tuh kayak yang, "Aduh refleks aja lahir capek gitu. juga ya banyak nanya anak ini," gitu misalnya. Betul betul. Nah, mmm, apalagi ya, sebenarnya ini sih, aku penasarannya tuh, di penelitian Mbak tadi kan sempet ngomong modul nih, Mhm, dan sekarang kan udah tahun keempat, mhm, ada nggak sih apa sih mhm, output yang dihasilkan dari mhm. penelitian ini? Ya harapannya sih ketika nanti saya sudah mengujikan modul ini dan ternyata let's say efektif lah gitu ya, bisa mengurangi polarisasi, ya harapannya si modul ini bisa kemudian saya suggest gitu Mhm, saya kebetulan, saya itu juga member dari NGO tuh namanya Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Itu oh saya ada bagus, di komite edukasi mhm di mhm, Mafindo ini. Jadi, dalam mengujikan si modul ini pun saya nantinya juga akan bekerja sama juga sama si Mafindo. Kemudian nanti setelah, studi ini selesai, mhm, dan misalnya memang hasilnya efektif, bagus gitu ya, saya akan apa ya, mempublikasikan tidak hanya di jurnal tapi juga dijadikan apa ya, database buat si Mavindo ini supaya nanti Mavindo ini dalam apa namanya, dalam usahanya dia menyebarkan literasi media sosial ke seluruh jadi Indonesia, panduan gitu ya? jadi ada, salah satu modul yang bagus Mhm. untuk polarisasi gitu. Mhm. Ya, Harapannya sih semoga gitu. bisa diterapkan dan Amin. berhasil lah ya untuk meningkatkan literasi, Tolong khususnya doakan saya literasi gitu. Indonesia. Ayo Foxian semua dukung Mbak Iya. Nuri nih. Yang Ini ada kata juga nih dari Voxian bilang, "Kak, kalau masih butuh volunteer buat uji modul, saya mau ya," katanya. aku juga mau volunteer. Bagus Siap loh. siap. Kita kan kalau misalnya berkeinginan untuk volunteer tuh salah satu Foxian tadi, berarti kan kita Benar. punya curiosity ya Benar untuk benar benar. belajar meningkatkan Benar. pengetahuan dan literasi kita Iya. gitu. Ya oke deh, untuk saat ini cukup sampai sini dulu. Makasih banget loh Mbak Nuri, Terima dan kasih. mungkin yang punya apa ya, ketertarikan di Mhm bidang mhm. sosial, apa ya, psikolog juga Terutama iya, bisa kontak ke Mbak atau mau jadi Nuri, volunteer. nah atau mau jadi volunteer bisa aja nih, ke Mbak Nuri langsung. Iya, Mungkin ke Instagram Nurisa Dita. ya boleh Nuri silakan, Langsung Sadidat. jualan. Nuri Sadida. Bisa aja langsung kontak Mbak Nuri karena kan Iya. beliau juga, dosen kan, jadi Mhm ya mhm. udah kredibel lah ya guys. Amin Jadi amin. pertanyaan tadi nggak dijawab nih.
Mungkin Mbak Nuri juga kalau ada tambahan yang Heeh. kita sebelum atau kita belum sempat tanyain Heeh. atau Mbak Nuri kepengen, lemparin Ya, silahkan ya. atau misalnya kayak harapannya Heeh, apa harapannya gitu. gitu. Apa ya, harapan sebenarnya tadi udah 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 juga sih semua ya? Bagus ngarahin, ya? Makasih, iya. bagus pertanyaannya, bisa Iya, keluar semua iya gitu. ya, Wih. iya, heeh heeh. Dan Sip, oke deh, mungkin sampai sini dulu. Makasih juga Mbak Nuri udah datang, sempetin sama-sama, di terima Fox kasih. Radio Amsterdam dan semoga, visi misi yang tadi disampaikan Yang dapat mulia itu ya. yang mulia, sangat mulia itu, tapi itu penting banget loh, kayak Iya maksudnya iya. itu signifikan banget sih untuk Indonesia ya. Amin Apalagi amin. generasi-generasi di bawah kita ini Mhm yang mhm. mereka lahir udah ceprot sosial Iya, media gitu. langsung bayi-bayi tuh langsung main games Iya, gitu kan. ya oke deh. Oke, Dan sampai jumpa lagi Dan terima Mbak semoga Nuri kasih. dan sukses selalu ya sukses Mbak selalu. Mbak Amin Nuri. amin, makasih. Dan semoga dipermudahkan segala urusannya ya. Makin banyak yang doain, mudah-mudahan makin Amin terkabul. amin Amin amin, amin amin.